Bertemu kembali bersama saya Rizka Putri. Kami bahagia Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada dosen Universitas Syah Kuala Banda Aceh Saiful Mahdi. Kami di Civil Society Watch termasuk salah satu organisasi yang meminta Presiden membebaskan sang dosen yang dipenjara karena sikapnya yang kritis. DPR juga sudah menyetujui pemberian amnesti tersebut. Pada hari ini, Saiful seharusnya sudah bisa menghirup udara bebas. Saiful Mahdi sama sekali tidak layak di penjara. Ia justru seharusnya bisa menjadi teladan bagi seluruh dosen di Indonesia. Secara terbuka, dia mengkritik kebijakan penerimaan dosen yang terkesan korupsi. Sedihnya, karena kejujuran dan keberaniannya itu, ia dinyatakan bersalah di 3 tingkat pengadilan. Di pengadilan negeri, ia dinyatakan bersalah. Dia naik banding. Di pengadilan tinggi, dia tetap dinyatakan bersalah. Dia mengajukan kasasi. Ternyata, Mahkamah Agung memutuskan Saiful tetap harus masuk penjara. Saiful sudah berada di penjara sejak 2 September 2021. Untunglah banyak pihak yang bereaksi. Salah satunya adalah Koalisi Advokasi Saiful Mahdi yang melibatkan sejumlah LSM besar. Di dalamnya ada Wakil Kontras Aceh, LBH Banda Aceh, Paguyuban Korban Undang-Undang ITE, Aliansi Darussalam untuk Kebebasan Akademik, Amnesty International Indonesia, dan beberapa lembaga lainnya. Mereka bersama-sama meminta Presiden memberikan amnesti. Begitu juga lebih dari 85.000 orang menandatangani petisi online menuntut pembebasan Saiful. Permintaan masyarakat ini segera dijawab Presiden. Pekan lalu, Presiden mengeluarkan amnesti yang diharapkan. Apa yang terjadi dengan Saiful Mahdi adalah salah satu dari serangkaian bukti yang menunjukkan betapa berbahayanya Undang-Undang ITE. Saiful sebenarnya sekedar menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Pada 2019, melalui grup WhatsApp, dia menyindir proses penerimaan PNS di Universitas Syah Kuala yang dianggapnya berbau nepotisme. Saiful menduga ada PNS yang diterima walaupun sebenarnya tidak layak lulus bila mengikuti prosedur resmi. Saiful sebenarnya tidak menyebut nama dalam tulisannya, tapi tetap saja ucapannya itu membangkitkan kemarahan Dekan Fakultas Teknik. Ia dilaporkan dan akhirnya dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara 3 bulan dan denda 10 juta rupiah. Untunglah ada Presiden Jokowi yang menyelamatkan Saiful Mahdi. Ini bukan pertama kalinya Presiden mengeluarkan amnesti kepada orang yang masuk penjara gara-gara Undang-Undang ITE. Sebelum ini ada kasus Baik Nuril pada 2019. Dia adalah guru honorer di SMA Negeri 7 Mataram pada 2012 yang sebenarnya adalah korban pelecehan seksual atasannya. Sang atasan melalui telepon berulang kali menyatakan kata-kata mesum dan cabul kepada Baik. Karena takut, Baik mengirimkan rekaman suara kepala sekolah yang mengandung muatan asusila itu kepada teman-temannya melalui WA. Gara-gara itu, Baik dituntut oleh sang kepala sekolah dengan tuduhan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan. Baik sempat divonis 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Namun akhirnya, seperti Saiful, Baik bebas karena Presiden mengeluarkan amnesti. Ke depan, tentu kita tidak bisa terus berharap pada campur tangan Presiden ketika ada kasus-kasus serupa akibat Undang-Undang ITE. Yang jadi pokok masalah adalah Undang-Undang ITE, dan karena itu, Undang-Undang ITE harus ditulis ulang. Presiden sudah berulang kali mengungkapkan kegalauannya soal Undang-Undang ITE. Dia mengatakan Undang-Undang ITE tidak membawa rasa keadilan. Karena itulah pemerintah sudah mengajukan draft revisi Undang-Undang ITE ke DPR. Jokowi menyatakan pemerintah akan meminta agar DPR menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa ditarik ulur sesuai kebutuhan. Pasal-pasal karet inilah yang berulang kali digunakan pihak-pihak tertentu untuk membungkam hak asasi warga untuk bicara.
Undang-Undang ITE ini sendiri sebenarnya dilahirkan pada 2008 di era SBY. Undang-undang ini semula diniatkan untuk mencegah jangan sampai terjadi kecurangan transaksi kejahatan elektronik. Undang-undang ITE ini juga diharapkan dapat mencegah agar internet tidak digunakan untuk penyebaran materi yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Masalahnya, segera sesudah undang-undang ini disahkan, banyak korban yang berjatuhan. Pasal-pasal dalam undang-undang ITE itu memang mengandung banyak masalah. Misalnya saja, definisi pencemaran nama baik di undang-undang ITE tersebut sangat kabur. Setiap orang yang tersinggung dengan pernyataan orang lain yang menyakiti hati di medsos bisa melapor ke polisi dengan menggunakan undang-undang ITE. Begitu juga pasal di undang-undang ITE tentang larangan penyebaran materi yang melanggar kesusilaan sama kaburnya. Pada 2015, pemerintah Jokowi yang baru berusia 1 tahun sebenarnya sudah berinisiatif meminta DPR mengubah isi undang-undang tersebut. Namun saat itu perubahan yang dilakukan hanya sederhana. Revisi undang-undang yang dilakukan hanya soal pengurangan ancaman pidana penjara. Akibatnya, undang-undang ini terus memakan korban. Kini pemerintah berusaha lagi mengajukan rancangan revisi Undang-Undang ITE. Presiden sudah berulang kali menyampaikan kritiknya terhadap Undang-Undang ITE. Di bawah koordinasi Menko Polhukam, dibentuk tim untuk mempelajari, meneliti, dan mengembangkan revisi yang diperlukan. Tim tersebut merancang revisi dengan mengundang banyak pihak, termasuk sebenarnya Saiful Mahdi sendiri untuk memberi masukan. Kapolri sudah mengeluarkan surat edaran kepada jajaran Polri untuk tidak dengan begitu saja menindaklanjuti laporan masyarakat terkait Undang-Undang ITE ke pengadilan. Kapolri meminta polisi sangat berhati-hati dan mengedepankan penyelesaian melalui dialog. Pada Juni lalu, pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama SKB tentang pedoman implementasi Undang-Undang ITE. SKB itu ditandatangani antara lain oleh Kapolri, Kominfo, dan Menko Polhukam. SKB itu diharapkan bisa melindungi masyarakat di saat revisi Undang-Undang ITE belum lagi dilahirkan. Isi pedoman tersebut cukup terperinci dan bisa memproteksi masyarakat. Sebagai contoh, SKB ini menyatakan konten cacian dan ejekan tidak bisa dipidanakan kalau itu merupakan hasil penilaian, pendapat, atau bahkan kenyataan. Lebih jauh lagi, SKB ini juga menyatakan bahwa kalau konten penghinaan atau pencemaran nama baik itu disebarkan lewat sarana grup percakapan terbatas, misalnya grup WhatsApp, tindakan itu tidak dapat dipidanakan. Jadi pemerintah sangat serius berusaha mencegah jangan sampai ada lagi korban Undang-Undang ITE yang diperlakukan tidak adil. Kabarnya, revisi Undang-Undang ITE sudah resmi masuk ke program legislasi nasional prioritas di DPR tahun 2021. Kita berharap saja bahwa dalam sisa 3 bulan ini DPR bisa melahirkan revisi tersebut. Kita semua tentu bahagia Presiden terus bersedia turun tangan menyelamatkan korban-korban Undang-Undang ITE. Namun, remisi seharusnya langkah darurat saja. Yang terpenting adalah undang-undang yang bermasalah ini bisa dirombak agar tidak ada lagi korban yang dirugikan. Saya, Rizka Putri, undur diri.